Nama saya Nadia sebagai di sini sebagai petugas juga di sini. Nah, Museum Prabu Siliwangi ini didirikannya pada tahun 2011 oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Haji Laksana, yang mana Museum Prabu Siliwangi ini sudah masuk ke Asosiasi Museum Indonesia ke 175. Jadi tingkatannya udah tinggi ada ke 175. Iya. Jadi tingkatannya udah nasional. Ya, nasional. Nah, yang mana museum ini mempunyai 3 ruangan. Yang satu ruangan sejarah Islam, sejarah umum, sama sejarah Pajajaran. Langsung aja ya. Kita ke Baik, sejarah Ibu. umum. Ke sejarah Islam dulu. Ya, Lisung ini dipakai Nyicentrik dan Kitupang. Nyicentrik dan Kitupang itu suatu pasangan suami istri yang mana mereka dahulu mengalahkan pasukan Pajajaran itu. Dia menggunakan ini, jadi ada Lisung ngapung. Dia ngapungnya itu pakai ini, naik ke Lisung ngapung gitu sambil digetak-getak sama ini ke para pasukannya. Nah, diberhargakan atau dipartisipasi, diberi penghargaan lah oleh Prabu Siliwangi gitu. Jadi memakai Lisung. Yang mana Lisung ini mempunyai tiga lubang. Nah, yang di sini bentuknya atau artinya, yang mana Lisung yang lubangnya di tengah ini itu namanya Lisung Sang Hyang Agung, maknanya yang mana kekuatan dari Sang Hyang Agung. Nah, kalau di depan, lubang di depan itu namanya Liang Batara Sungki, yang mana Liang Batara Sungki itu kekuatan dari pemimpin. Nah, kalau di belakangnya itu namanya Liang Panjanang, yang mana artinya itu menyimbolkan kekuatan dari rakyat. Jadi Lisung ini digambarkan dalam satu negara, di mana satu negara itu kekuatannya bersatu antara kekuatan dari Sang Maha Agung, kekuatan dari rakyat dan pemimpin, maka berjalankah dengan seksama lah, maksudnya dengan baik si suatu negara itu. Tapi nah, ini juga pasangan Lisung itu halu atau lempang. Yang mana lempang itu dalam bahasanya itu lempang, berjalan ya. Jadi halu itu yang menjalankan negara ini gitu. Jadi Lisung pasangannya halu gitu, yang menjalankan. Apabila Lisung ini atau kerajaan atau negara tidak berjalan, maka ngamuk. Nah, ini ada Lisung ngamuk yang biasa digunakan. Kalau di sini kan ada ya Lisung ngamuk. Pernah lihat belum tradisi di sini gitu? Kayak boles. Nah, ada boles juga. Ya. Kalau ini Lisung ngamuk, yang mana Lisung ngamuk itu, nah, mana ya di sini ada. Lisung ngamuk itu digunakan kayak gravitasi bumi gitu. Jadi digotong gitu ya, sama diangkat sama beberapa orang itu ngamuk. Ngamuk. Gitu. Kalau ini Lisung yang suka dipakai kalau di upacara adat. Nah, seperti yang di atas itu. Para dewan-dewan kalau dari depan gerbang itu kalau berkunjung ke sini diangkat pakai ini. Jadi Lisung ngapung, ini Lisung ngamung gitu. Nah, salah satu ngagotong Lisung juga udah masuk ke WBTB. Ya. Warisan Budaya Tak Benda. Udah ada. Nah, juga ada ini kelapa. Kelapa ini apa sih? Kelapa itu suka dipakai dengan main boles, permainan boles. Boles itu bola bola api. Bola api. Ya, ya itu. Nah, seperti halnya bermain basket. Mainnya basket. Nah, boles itu, kelapanya itu biasanya dipakai dikupas dulu gitu ya, dari kelapa tua, dikupas dulu. Nah, setelah udah dikupas gitu, itu direndam pakai air minyak tanah. Minyak tanah direndam selama sehari atau satu hari satu malam dipakai. Nanti setelah mau permainan itu baru dinyalakan. Nah, dinyalakannya itu kita butuh pakai ramuan juga buat tangan kita agar merasa tak panas. Itu ada juga cambuk api. Nah, jadi kekuatan tubuh gitu, kekebalan tubuh itu cambuk api. Ini untuk ruangan kemerdekaan. Nah, untuk
ini di sini itu masih era dinamisme animisme, yang mana manusia ke belakang itu masih mempercayai bahwa Tuhannya itu dari benda-benda. Nah ini tuh dinamisme animisme. Ini ada arca-arca juga. Ke sini aja deh. Kalau ini prasasti ada yang dari Cimandiri, ada batu-batu tulis juga. Iya, tulisan Sunda, Sara Sunda. Kalau yang ini itu dianggapnya ini dapatnya dari gua bisa. Yang mana kan ini dari berlian gitu ya, dari batu kristal. Batu kristal ini di dalam gua itu terpancar matahari jadi nyala kelihatannya. Nah, orang-orang dahulu itu menganggap bahwa itu Tuhan mereka karena menyala. Sedangkan dalam artian ini batu kristal dengan matahari itu memantul cahayanya seperti itu. Tuh. Kalau ke sini itu udah zaman Hindu Buddha. Ini arca-arca Hindu Buddha. Kalau sebelah sini ini kampak-kampak zaman dahulu. Orang-orang dahulu menggunakan perkakasnya itu menggunakan kampak-kampak ini. Untuk yang ini itu asli zaman dahulu, tapi untuk yang ininya ini zaman sekarang. Jadi kita tahu caranya gini gitu. Ya, ini kampak-kampak. Kita prasasti juga. Nah, kalau ini arca-arca Dogu. Yang mana arca-arca Dogu itu dipakai atau Tuhannya Jepang. Nah, Tuhannya Jepang. Seperti ada Doraemon itu Tuhannya Jepang. Ini dianggap oleh orang Jepang itu sebagai Tuhannya arca Dogu itu. Gitu. Nah, kalau ini ada tombak-tombak Pajajaran, Majapahit. Ini tombak-tombaknya itu dari kulit asli harimau. Ini. Nah, iya. Kalau ini dari pecahan tulang belulang yang disatukan. Untuk keramik-keramik ini kok banyak keramik gitu ya. Gambarnya naga. Yang mana gambar keramik digambarkan naga itu dari percampuran pernikahannya Syekh Kuro dengan Ratu Ontin. Syekh Kuro dari Cirebon, Ratu Ontin dari Cina. Jadi mereka sepakat mempersatukan budaya mereka. Nah, jadi ini karena Cirebon sekali kan terkenal dengan keramiknya, gitu. Jadi dipersatukan seperti itu. Keren. Ya Allah. Ini sama golok-golok juga, golok-golok tangguh. Ini pedang-pedang dari Cina. Oh, Cina. Ini pusaka-pusaka kujang, keris dan golok. Gitu. Kalau sebelah situ itu sudah juga itu sama. Nah, bendera asli ini itu dari Jawa Timur. Nah, ada tanda tangan Soekarno, itu Soekarno asli. Yang mana? Iya, tanda tangan Soekarno asli. Di depannya tulisannya. Ini perangko-perangkonya zaman dahulu. Ini mata uang zaman dulu. Mungkin teteh akan ada yang mengalami atau tidak. Seperti itu. Nah, ini zaman kemerdekaan. Oh, kemerdekaan. Nah, ini udah asing, mata uang asing. Oh, ini asing. Kalau ini kalau zaman Belanda. Ini Belanda. Proklamasi Soekarno. Kalau ini golok pawayangan Wali Songo, yang mana golok ini pernah dipegang oleh Wali. Soekarno. Ini surat-suratnya jadi ada. Oh iya.